Hai guys, kembali lagi bersama Kakang Prabu di Wandi Channel Review. Di video kali ini akan Kakang bawakan alutsista film yang berjudul Wong Tun tahun 2003, yang pastinya kalian udah pada nonton di channel lain ya guys ya. Tapi tenang, karena pengeditannya pasti berbeda dengan channel lain ya guys ya. Oke lah, daripada panjang lebar menjelaskan, mending kalian saksikan saja video ini. Tapi jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan saja tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Di awal film kita diperlihatkan lebatnya hutan Ruyuk West Virginia bagian kulon. Ada sepasang bucin yang sedang berolahraga panjat tebing. Si cowok yang sudah pro pun dengan mudah memanjat tebing itu. Beda halnya dengan si Ayang yang nampak kesulitan. Si Isoh pun meminta Ayangnya untuk menarik, namun si Ayang menghilang entah kemana. Entah apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba si Ayang sudah modar dengan darah yang ngacret ke wajahnya. Setelah itu jasadnya pun ada yang melempar dari atas tebing. Di tengah ketakutan, tiba-tiba tak ingin bernasib sama seperti Ayangnya, si Isoh pun nekat memotong talinya. Namun karena panik, si Isoh pun harus terjatuh dari atas tebing itu. Di tengah rasa engap, si Isoh pun mendengar suara khas si Kopet di balik Ruyuk. Dia yang ketakutan pun langsung ngabret seedan-edannya. Di tengah pelarian, suenya si Isoh harus dikojot ke kawat yang berduri. Tidak lama kemudian, si Isoh pun digusur oleh orang misterius. Kira-kira sosok seperti apa yang menggusur si Iroh? Kalem, karena film pun baru dimulai. Kemudian kita diperlihatkan ke seorang pria tampan bernama Chris yang berniat pergi ke kantornya untuk menghadiri rapat penting. Namun suenya di tengah perjalanan si Chris pun harus terjebak macet. Dia yang penasaran pun berniat menanyakan penyebab kemacetan itu ke seorang supir truk. Si supir truk pun memberitahukan bahwa adanya tangki berbahan kimia yang tumpah di jalanan. Dirasa itu akan lama, si Chris pun berniat pergi untuk mencari jalan alternatif lain. Di tengah perjalanan, si Chris pun berniat mampir dulu ke sebuah pom mini untuk melihat rute jalan yang terdekat menuju kantornya. Setelah melihat peta, si Chris pun berniat untuk memakai jalan Greenbeer. Kemudian seorang pria kolot pun memperingati si Chris untuk tetap berhati-hati jika dia ingin melewati jalan itu. Seolah-olah dia tahu kengerian apa yang ada di sana. Akibat melihat bangkai rusak, si Chris pun tanpa disengaja menabrak mobil seseorang. Akibat kejadian itu, pemilik mobil pun sangat marah karena mobil keritannya rusak parah. Si Chris pun meminta maaf dan berjanji akan mengganti rugi semua kerusakan mobilnya. Beberapa saat kemudian, setelah kondisi mulai tenang, seorang bondon pun mengajak si Chris dan teman-temannya untuk pergi meminta bantuan. Sementara itu si Evan dan si Kokom disuruh menunggu mobilnya. Beberapa lama kemudian, setelah teman-temannya pergi, dirasa ini kesempatan, mereka pun berniat untuk bercocok tanam.
Namun saat lagi enak-enak bertukar jigong, tanpa mereka sadari ada seseorang memperhatikan mereka di balik Ruyuk. Singkat waktu setelah selesai bermaksiat, mereka yang kelaparan pun berniat untuk mencari makanan. Lalu di saat si Evan sedang mencari makanan di mobilnya si Scott, dia pun melihat sesuatu di balik Ruyuk. Kemudian si Evan pun bergegas untuk mengeceknya. Sementara itu si Kokom yang lagi kakaratak di mobilnya si Chris pun kaget setelah melihat ayangnya sudah menghilang. Kemudian dia pun berniat untuk mencarinya. Evan? Dirasa ayangnya masuk ke dalam Ruyuk, si Kokom pun berniat untuk menyusulnya. Evan? Setelah kukursukan melewati Ruyuk yang garung, dia pun kaget setelah melihat jejewir si Evan yang buntung. Si Kokom yang ketakutan pun berniat untuk kabur. Malang sekali si tepos Kokom pun harus modar setelah dierad oleh kawat berduri. Kira-kira sosok seperti apa yang menghabisi si Kokom? Ah, pura-pura gak tahu aja dulu. Kemudian kita diperlihatkan ke si Chris dan yang lainnya yang sedang mencari bantuan. Setelah kukursukan melewati Ruyuk, akhirnya mereka pun melihat sebuah rumah di tengah hutan. Kemudian mereka pun bergegas untuk pergi ke rumah itu. Dirasa rumah ini kosong, mereka pun berniat masuk untuk mencari telepon agar mereka bisa meminta bantuan. Sesampainya di dalam, mereka pun bergidik ngeri setelah melihat rumah itu pabalatak bak sarang psikopat. Si Scott pun merasa Herman setelah menemukan tumpukan kunci mobil. Kemudian si Chris pun berniat mengecek ke area dapur. Di saat si Chris membuka kulkas, dia pun kaget setelah melihat banyaknya daging manusia ada di kulkas itu. Dirasa ini sarang psikopat, si Chris pun mengajak teman-temannya untuk segera pergi. Namun saat akan pergi, mereka pun kaget setelah melihat mobil psikopat datang. Mereka yang panik pun bergegas untuk bersembunyi. Di saat sedang bersembunyi, mereka pun sok parah setelah melihat si Kokom sudah modar mengenaskan. Singkat waktu, beberapa lama kemudian setelah membuat stok daging dari jasadnya si Kokom, si Kopet yang kelelahan pun memutuskan untuk molor. Dirasa ini kesempatan, si Chris dan teman-temannya pun bergegas pergi dari rumah Kopet ini. Namun karena engsel pintu yang berisik, si Kopet itu pun jadi terbangun. Melihat hal itu, si Chris dan teman-temannya pun langsung ngabret seedan-edannya.
Di saat si Chris dan teman-temannya berhasil kabur, si Kopet yang sudah mengetahui keberadaan mereka pun bergegas untuk memburu mereka. Setelah jauh asruk-asrukan, mereka pun sampai ke kuburan mobil, di mana mobil itu bekas orang-orang yang menjadi korban si Kopet. Di tengah kebingungan mencari jalan, tiba-tiba melihat mobil oblaknya si Kopet, si Chris dan teman-temannya pun bergegas untuk bersembunyi. Di saat para Kopet itu akan mencari mereka, si Chris pun meminta teman-temannya untuk mencuri mobilnya, sementara dia akan mengalihkan perhatian dari para Kopet itu. Melihat cokor si Chris terheadshot, si Scott pun meminta ayahnya untuk pergi menyelamatkan si Chris, sementara dia akan memancing perhatian para si Kopet. Di saat para Kopet itu mengejar si Scott, para Bondon pun bergegas untuk menyelamatkan si Chris dan berniat untuk mengambil truknya. Betapa kagetnya mereka setelah melihat si Evan yang sudah modar mengenaskan di dalam truk itu. Dirasa tidak ada waktu untuk bersedih, mereka pun bergegas untuk pergi. Kemudian kita dialihkan ke si Scott yang sedang dikejar-kejar si Kopet. Di saat itu juga si Chris dan teman-temannya pun berniat menjemput di pinggiran hutan. Namun di saat si Scott akan keluar dari hutan itu, tiba-tiba namun naasnya si Scott harus modar tercucuk panah Kopet. Melihat hal itu, mereka pun berniat untuk menolongnya. Namun dirasa itu sangat berbahaya, mereka pun memutuskan untuk pergi. Selepas si Chris dan teman-temannya pergi, para Kopet ini pun membawa jasad Scott untuk dijadikan stok makanannya. Kemudian kita dialihkan lagi ke si Chris dan teman-temannya yang berniat keluar dari hutan ini. Namun perjalanannya pun harus terhenti setelah terhalang pohon pete yang tumbang. Dikarenakan tidak ada cara lain, mereka pun memutuskan untuk melanjutkannya dengan berjalan cokor. Di tengah perjalanan, hampir saja si Chris pun terkena jebakan Bagong. Di waktu yang bersamaan, para Kopet itu pun sedang memburu mereka. Singkat waktu setelah asruk-asrukan melewati Ruyuk yang Garung, si Charlie pun melihat sebuah menara. Kemudian mereka pun berniat naik ke menara itu. Sesampainya di atas menara, si Chris pun meminta si Jesse dan si Charlie untuk mencari telepon agar mereka bisa meminta bantuan. Hingga tidak lama kemudian si Charlie pun menemukan sebuah radio. Dirasa radio itu masih berfungsi, si Jesse pun berniat untuk meminta bantuan. Sementara itu si Chris sedang melihat keadaan di luar. Melihat para Kopet itu ada di bawahnya, si Chris pun meminta si Jesse untuk menutup sinarnya.
Akibat radionya menyala sendiri, para psikopat pun mengetahui keberadaan mereka. Kemudian para psikopat pun membakar menara itu. Di tengah kepanikan, si Charlie pun berniat melakukan sesuatu. Tak ingin modar terbakar, si Chris pun mengajak si Jesse dan si Charlie untuk melompat ke atas pohon. Melihat si Chris yang berhasil selamat, kini giliran si Bondon Charlie yang akan melompat. Setelah si Charlie, kini giliran si Bondon Jesse. Setelah semuanya berhasil selamat, psikopat yang mengetahui keberadaan mereka pun menyuruh psikopat ceper untuk memanjat pohon itu. Melihat hal itu, si Chris pun mengajak teman-temannya untuk berpindah dari pohon ini. Sungguh mubazir, si Bondon Charlie yang bohai pun harus modar dicium kampak kopet. Melihat hal itu, si Chris pun berencana untuk melawan si kopet ceper. Setelah memasang jebakan, si Chris pun meminta si Jesse untuk memancingnya agar mereka bisa menjatuhkan si kopet itu. Here, come and get me! Dengan rencana cerdas si Chris, akhirnya mereka pun berhasil menjatuhkan si kopet ceper. Dirasa ini kesempatan, si Chris pun mengajak si Jesse untuk segera pergi. Singkat waktu beberapa lama kemudian, setelah si kopet ceper sadar, mereka pun bergegas untuk memburu si Jesse dan si Chris. Sementara itu si Chris dan si Jesse berniat bersembunyi di balik curug. Dirasa tempat ini aman, mereka pun berniat bermalam di curug itu. Kemudian di keesokan harinya, mereka pun bergegas pergi untuk mencari jalan keluar dari hutan ini. Setelah asruk-asrukan melewati ruyuk, akhirnya mereka pun melihat jalan alternatif. Kemudian mereka pun berniat pergi ke sana karena siapa tahu ada pengendara yang lewat. Di saat si Jesse kena culik si kopet, si Chris pun harus merasakan liar setelah digaplok hingga nyuksruk ke dasar gawir. Di tengah kebingungan, dia pun melihat mobil polisi. Kemudian dia pun berniat untuk meminta bantuan. Setelah berhasil menghentikan mobil polisi itu, si Chris pun berniat untuk meminta bantuan. Namun tiba-tiba... Namun belum juga si Chris menjelaskan, si Sheriff Buncir harus modar kelilipan panah kopet. Melihat hal itu, si Chris pun bergegas untuk bersembunyi.
Melihat psikopat itu akan pergi, si Chris pun berniat mengikutinya untuk menyelamatkan si Jesse. Kemudian kita dialihkan ke sarang psikopat di mana si Jesse yang sedang disekap oleh psikopat bongsor. Tidak lama kemudian si Chris pun sampai ke sarang psikopat dengan namplok di kolong mobil. Di saat para kopet mengurus jasad si Sheriff Buncir, dirasa ini kesempatan, si Chris pun berniat merencanakan sesuatu untuk menyelamatkan si Jesse. Sementara itu si Jesse pun semakin ketakutan saat tahu dirinya akan dihabisi. Setelah berhasil melumpuhkan kedua psikopat, si Chris pun bergegas untuk menyelamatkan si Jesse. Namun tiba-tiba di saat si Chris akan dihabisi, si Jesse pun berniat melakukan sesuatu. Hingga akhirnya si Jesse pun berhasil mencucuk tangkurak psikopat. Dirasa psikopat itu sudah modar, mereka pun berniat untuk pergi. Namun tiba-tiba lagi psikopat ceper yang marah pun berniat untuk menghabisi mereka. Namun dengan kerjasama yang epik, akhirnya mereka pun berhasil mengalahkan psikopat ceper. Melihat para psikopat itu masih hidup, si Chris pun berniat untuk meledakkan sarang psikopat ini. Dirasa para kopet itu benar-benar sudah modar, mereka pun bergegas untuk pergi. Singkat waktu di malam harinya, kita pun diperlihatkan ke si Sheriff Asep yang baru saja tiba di tempat itu. Dia yang kepo pun berniat untuk mengeceknya. Di saat si Asep melihat jasad rekannya yang tutung, tanpa dia sadari psikopat ceper sudah ngejogrok di belakangnya. Hingga akhirnya si Asep pun harus modar dicium kampak kopet. Dan film pun sudah berakhir. Oke lah, nggak mungkin segitu saja alur cerita film dari Wong Tun tahun 2003. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih yang sudah menonton. See you next and bye-bye.